Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata mantan relawan Jokowi jadi tersangka korupsi tambang nikel ilegal senilai 5,7 triliun. Bayangkan begitu ya. Ternyata ini orangnya begitu kan. Kenapa? Ada relawan Pak Jokowi, ada menteri-menteri Pak Jokowi di bawah rezim Pak Jokowi ini begitu ya. Begitu banyak korupsi-korupsi. Tidak hanya triliunan begitu kan. Ya, maksudnya tidak hanya miliaran, bahkan triliunan begitu. Bayangkan inilah kebobrokan di era hari ini begitu ya. Seolah-olah korupsi itu dijadikan sebagai budaya, sebagai kebiasaan bagi mereka begitu kan. Atas kepentingan-kepentingan inilah seolah-olah Pak Jokowi ya diam aja begitu kan. Seharusnya kan perkuat begitu kan, sesuai dengan janjinya memperkuat KPK dan sebagainya begitu. Saya rasa bahwa persoalan-persoalan politik hari ini begitu kan ya, seolah-olah ada sesuatu yang kemudian bagi-bagi jabatan begitu ya. Inilah akibatnya ya, kalau ya pemimpin tidak punya gagasan dan bagaimana cara menangani bangsa kita begitu ya. Seperti ini, kecolongan, masa pemerintah kecolongan sampai 5 juta ton begitu ya. Ada apa begitu kan? Kata Pak Mahfud begitu kan, sulit untuk memberantas ya orang-orang yang berada di pelabuhan dan sebagainya begitu kan, karena dia bermain di situ begitu. Jadi inilah bangsa kita begitu kan. Sekarang sudah ketahuan siapa mereka begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen. Mantan relawan Jokowi jadi tersangka korupsi tambang nikel ilegal senilai 5,7 triliun. Bayangkan begitu. Ini tidak tanggung-tanggung begitu ya. Relawan ajak korupsi sampai segitu. Bosnya relawan bisa berapa ya? Nggak nanggung-nanggung nih ya. Gegarongnya pemuja paduka dasar. Ini banyak sekali kritikan-kritikan netizen begitu. Di era Pak Jokowi banyak korupsi-korupsi yang kemudian ya tidak hanya miliaran begitu kan, bahkan ratusan miliar, bahkan triliunan di situ begitu ya. Jadi seolah-olah kan untuk memperkuat KPK hari ini sudah tidak lagi di situ begitu ya. Kalau KPK kuat mungkin orang akan bisa takut begitu. Karena KPK mungkin bisa diintervensi, bisa tidak independen dan sebagainya. Orang-orang yang ya kalau cuma KPK di ini dan itu begitu kan ya, pada akhirnya mau begitu. Artinya tidak tegas di situ begitu. Dan bahkan Presiden keluar-keluar tentang ya hilirisasi, tapi relawannya sendiri yang mengkorupsinya. Ya, ini sangatlah membagongkan. Mau ditaruh di mana itu muka Jokowi ya? Ini kehasil dari hilirisasi Jokowi itu, bukannya dapat keuntungan tapi malah kerugian. Bukannya negara ini diuntungkan tapi malah dirugikan. Ya betul begitu kan. Di satu sisi kenapa orang-orang di sekeliling Pak Jokowi sudah melakukan banyak korupsi di situ begitu. Kita lihat saja, periksa satu persatu begitu. Jangan sampai Kejaksaan Agung dan KPK ya bisa intervensi begitu. Kalau bisa intervensi ya gimana dampaknya begitu kan ya. Kita dibuat terbiasa dengan inilah renovasi mental, revolusi mental. Semua tersebut ya korupsi nggak jauh dari teman dan krone Pak D. Karena memang mereka dapat jatah jabatan, kekuasaan dan wewenang. Karena udah berjasa memenangkan Pak D, nanti kalau rezim ini ambruk, badan diganti pemerintah baru, bisa jadi separuh teman Pak D ya gandeng semua. Amin. Ini banyak sekali ya kritikan-kritikan dari netizen ya, ada pro dan kontra di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Kok kacau begitu ya? Ini beritanya, mantan relawan Jokowi jadi tersangka korupsi tambang nikel ya sebesar senilai atau 5,7 triliun. Bayangkan begitu ya. Ya kita lihat saja nanti periksa lagi begitu. Kejaksaan Agung Kejagung ditetapkan, RI menetapkan Windu Aji Sutanto atau WAS ya sebagai tersangka atas dugaan korupsi pertambangan nikel ya di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Dan sekarang sudah ketahuan siapa mereka begitu kan. 5,7 triliun itu bukan angka yang tidak sedikit begitu kan. 5,7 triliun kalau dibagikan kepada masyarakat Indonesia itu dapat berapa begitu kan? Ya paling mungkin ya di satu sisi dapat per orang mungkin 600.000 atau 400.000 di situ begitu ya.
Windu Aji yang sebelumnya dikenal sebagai mantan relawan pendukung Jokowi itu merupakan tersangka kelima dalam kasus ini. Adapun kerugian negara dalam kasus korupsi ini mencapai 5,7 triliun. Wah, ya, gede banget begitu ya. Bahkan ada dilakukan proses penambahan terhadap tersangka WAS. WAS ini adalah owner PT Karya Nusantara Investama, ya, Investama yang bersangkutan ditahan dalam perkara konsorsium perjanjian dengan PT Antam tahun 2001-2023. Masa pemerintah lengah melihat hal ini begitu kan? 2001 sampai 2023 tidak kelihatan begitu ya. Kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumandana ya. Bahkan selain Windu Aji Sutanto ada 4 orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Masing-masing tersangka berinisial HW selaku General Manager ya PT Antam Unit Bisnis Pertambangan Nikel Konawi Utara ya, selaku Direktur Utama PT Kabaina Korowit Pratama, GL selaku Pelaksana Lapangan PT Lau Agung Mining, OS selaku Direktur Utama PT Lau Agung Mining ya, dan bertambah menjadi 5 tersangka. Artinya apa? Artinya uang negara begitu kan, kecolongan kalau seperti ini begitu. Ini sangat disayangkan sekali begitu ya. Kenapa pemerintah tidak tahu begitu? Ada apa begitu kan? Tapi pada hakikatnya sendiri sudah terbukti dan ketahuan ternyata relawan-relawan Pak Jokowi begitu kan. Mau ditaruh di mana muka Pak Jokowi hari ini begitu? Relawan-relawannya sudah seperti ini, bagi-bagi jabatan sudah seperti ini kan. Masa mau membangun bangsa seperti ini begitu kan? Ini kan aneh begitu. Jadi ini tidak lepas dari kontrak politik di situ begitu ya. Kita buktikan aja begitu bahwa persoalan-persoalan seperti ini ya ada keterikatan pasti dengan kontrak politik begitu ya. Ya tidak mungkinlah tiba-tiba lalu mendukung Pak Jokowi sana sini begitu kan? Ya kita periksa dulu bagaimana nanti begitu ya. Bahkan ini kacau begitu ya. Bakat Ketut membeberkan kasus ini bermula dari adanya kerjasama operasional antara PT Antam dengan PT Lau Agung Mining ya, serta perusahaan daerah Sulawesi Tenggara atau perusahaan daerah Konawi Utara. Tersangka selaku PT ya Lau Agung Mining menerima keuntungan dari tiada pidana korupsi pertambangan nikel. Bayangkan begitu ya. Yang menjadi sengsara di situ siapa? Yaitu adalah rakyat lagi begitu ya. Kapan mau berantas korupsi di Indonesia begitu? Janjinya korupsi ya. Datanglah Pak Ganjar ya. Ingin menawarkan bagaimana korupsi yang ada. Pak Jokowi aja tidak bisa memberesin apalagi Pak Ganjar begitu ya. Kan begitu logikanya begitu. Ini semakin kacau begitu ya. Bahkan mantan relawan Jokowi jadi tersangka korupsi tambang nikel ilegal ini sebesar 5,7 triliun. Bayangkan ini ada apa begitu kan? Bahkan modus was itu yang menjual hasil tambang nikel di wilayah EOAP ya, PT Antam menggunakan dokumen rencana kerja anggaran biaya dari PT Kobaina Kromit ya, Pratama dan beberapa perusahaan lain di sekitar Blok Mandiodo ya, seolah nikel tersebut bukan berasal dari PT Antam. Bahkan kemudian dijual ke beberapa smelter ya di Morosi dan Morowali ya. Kejahatan ini berlangsung secara berlanjut karena adanya pembiaran dari pihak PT Antam. Bahkan dari hasil perjanjian KSO ya, kata dia semua oren nikel itu penambangan di wilayah EOP PT Antam harus diserahkan ke PT Antam, sedangkan PT Lau Agung Mining hanya mendapat ya upah sebagai kontraktor pertambangan. Namun lanjut Ketut ya, PT Lau Agung Mining pekerjaan 39 perusahaan tambang sebagai kontraktor ya untuk melakukan penambangan ya ore nikel dan menjual hasil tambang menggunakan rencana kerja anggaran ya biaya asli tapi palsu. Artinya apa? Artinya semua ini begitu kan, ada kong kali kong di situ begitu, ada kerjasama di situ. Bagaimana ya? Menguras ya kekayaan alam yang ada di Indonesia. Ini kan sudah niat jahat begitu. Jadi sangat disayangkan jangan sampai Kejagung itu bisa intervensi dengan hukuman-hukuman itu begitu kan. Hukumlah dengan setimpal itu begitu. Kerugian 5,7 triliun itu tidak sedikit. Itu angka yang fantastis luar biasa begitu ya. Bahkan tersangka was ditahan di rumah tahanan negara Sleman cabang Kejagung. Dalam kesempatan itu Ketut juga membenarkan bahwa Windu Aji ya memiliki keterkaitan dengan nama-nama saksi terkait kasus korupsi BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika ya. Juga ada kaitannya dengan itu begitu. Ini kan berlapis nanti begitu ya. Banyak yang menanyakan kepada saya apakah yang ditahan pada hari ini ada terkait dengan nama yang beredar di perkara BTS. Jawabannya iya ya, tanda kentut ya.
Bahkan ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Kalau kita melihat bahwa di era rezim hari ini kacau begitu ya, angka korupsi seperti ini begitu ya. Bahkan ya yang korupsi ya itu-itu aja begitu. Kalau tidak relawannya ya pendukungnya begitu. Sangat disayangkan hal-hal seperti ini begitu. Dan menurut saya pribadi ini kacau luar biasa ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.